Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Supriyanto, SMSI, dosen tetap Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah Ekonomi Regional sesuai dengan bidang keahlian saya. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah ekonomi regional ini ditujukan untuk mahasiswa program studi ilmu ekonomi semester 5 dengan kode 7533510. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka. Mata kuliah ekonomi regional membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan praktis tentang dimensi ruang dalam analisis ekonomi. Ruang lingkup meliputi konsep dasar ekonomi regional, teori lokasi, interaksi antar wilayah, pertumbuhan dan pembangunan wilayah, serta ketimpangan regional. Pendekatan pembelajaran menggunakan PBL atau Problem Based Learning yang mendorong mahasiswa aktif memecahkan kasus-kasus aktual seperti ketimpangan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau di luar Jawa, pengembangan kawasan Indonesia Timur atau dampak ekonomi daerah. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran pada program studi ilmu ekonomi. CPL pertama tentang sikap bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta memiliki integritas dan etika akademik dalam menjalankan tugas profesi ekonomi. CPL yang kedua, keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga, keterampilan khusus, mahasiswa menganalisis fenomena ekonomi regional dan masalah pembangunan antar wilayah menggunakan teori ekonomi dan alat analisis kuantitatif yang relevan. Yang keempat, menguasai konsep teoritis ekonomi regional, teori lokasi, pertumbuhan wilayah, serta indikator ekonomi regional secara mendalam. Secara rinci, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mampu menjelaskan konsep ruang lingkup dan tujuan studi ekonomi regional. Yang kedua, mampu memahami peran ruang dan lokasi dalam aktivitas ekonomi serta konsep interaksi antar wilayah. Ketiga, mampu menganalisis teori-teori pertumbuhan dan pembangunan wilayah seperti teori basis ekonomi, teori kutub pertumbuhan, dan teori lokasi. Yang keempat, mampu mengidentifikasi masalah dan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta strategi pengembangan wilayah. Yang kelima, mampu menggunakan data dan indikator ekonomi regional. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi interaktif secara langsung di kelas dengan didukung media pembelajaran digital seperti PowerPoint dan kuis interaktif menggunakan Wordwall atau menggunakan Kahoot. Materi ajar yang saya sampaikan dapat mahasiswa akses melalui Learning Management System Unima dan juga grup WhatsApp pada mata kuliah yang telah disediakan. Yang kedua, interaction pada mata kuliah ini ditujukan dari komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui sesi tanya jawab, diskusi, kolaborasi, studi kasus, serta refleksi atau hasil belajar. Untuk sistem penilaian yang saya lakukan meliputi asesmen formatif dan juga asesmen summatif. Presentasi penilaian akhir di mata kuliah ini terdiri dari komponen partisipasi di kelas sebesar 10%,
komponen tugas individu sebesar 5%, komponen studi kasus sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Referensi yang digunakan ada referensi utama, yaitu dari buku Robinson Tarigan, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, edisi revisi. Yang kedua, menggunakan buku dari Saprizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Dan untuk buku pendukung, ini menggunakan buku dari Lincoln Arsyad, Ekonomi Perencanaan Daerah, edisi kelima, dan buku dari Hooper, An Introduction to Regional Economics, serta buku cetak yang telah kami sediakan. Melalui rangkaian pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep ekonomi regional secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menganalisis dan menawarkan solusi atas persoalan pembangunan wilayah yang nyata di Indonesia. Berikut adalah video proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah ekonomi regional dengan materi pertemuan kedua, yaitu kerangka teori ekonomi regional yang meliputi teori lokasi, teori kutub pertumbuhan, dan teori basis ekspor. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita mata kuliah ekonomi regional. Kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Nah, kita akan membahas mengenai kerangka teoritis ekonomi regional yang bagian pertama. Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan teori lokasi, kutub pertumbuhan, dan basis ekspor. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada perkuliahan, sebagai umat yang beragama, sebaiknya kita mulai dengan doa. Dan saya kasih kesempatan untuk salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa di depan. Silahkan kalau ada yang mau. Terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan mengisi daftar kehadiran. Tapi untuk daftar kehadiran ini silakan seperti biasa akses LMS-nya itu sudah bisa untuk mengisi absensi. Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk isi daftar kehadiran. Oke, waktu mengisi absensi sudah selesai. Kita akan masuk pada materi terkait dengan kerangka teoritis ekonomi regional yang pertama. Yang akan kita bahas mengenai teori lokasi, kutub pertumbuhan, dan basis ekspor dalam suatu daerah. Nah, pertama-tama mungkin teman berpikir kenapa kira-kira pemerintah itu menentukan satu bidang saja yang hanya dikembangkan dalam daerah tersebut. Contoh misalnya di Sulawesi Utara, untuk sektor pariwisata itu ditempatkan di Likupang misalnya. Untuk industri itu ditempatkan di daerah di Bitung dengan kawasan industrinya di sana, ya kan? Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa harus daerah-daerah tersebut yang harus dipilih menjadi tempat-tempat kegiatan ekonomi tersebut? Kenapa misalnya kawasan industri bukan ada di Minahasa? Kenapa harus di Bitung? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan sub CPNK yang kedua, yaitu bagaimana menganalisis kerangka teoritis ekonomi regional yang meliputi teori lokasi, teori kutub pertumbuhan, dan teori basis ekspor. Nah, apa sih yang mau dilihat dari ketiga tersebut? Yang pertama, indikatornya terkait dengan teori lokasi. Nah, jadi teman-teman itu diharapkan dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa aktivitas ekonomi terdistribusi di lokasi yang tertentu dalam suatu wilayah. Nah, jadi kita mau melihat kira-kira kenapa kegiatan ekonomi itu berada di lokasi dalam wilayah tersebut. Yang kedua, mengkaji teori kutub pertumbuhan. Nah, ini diharapkan teman-teman mahasiswa itu mampu memahami konsep kutub pertumbuhan dan aplikasinya dalam pembangunan regional.
Nah, di teori kutub pertumbuhan, kita mau lihat kenapa misalnya hanya daerah Manado yang menjadi growth pole pertumbuhan, bukan daerah Minahasa, bukan daerah Bolang Mongondo, kan? Tapi dipilih Manado yang menjadi growth pole-nya, sedangkan daerah sekitarnya hanya menjadi daerah hinterland-nya, kan? Nah, jadi itu akan kita jawab pada materi hari ini. Yang ketiga, menjelaskan teori basis ekspor. Nah, jadi tujuan ketiga dari pertemuan ini itu teman-teman mampu menganalisis hubungan ketiga teori dalam konteks pembangunan ekonomi regional. Saya tekankan lagi bahwa kerangka teoritis ekonomi regional itu yang akan kita bahas ada 4. Teori lokasi, basis ekspor, kutub pertumbuhan, dan integrasi dari ketiga teorinya. Nah, orang bahas yang pertama dari teori lokasi. Nah, tadi kan ada pertanyaan, kira-kira kenapa sektor pariwisata hanya ditempatkan di daerah Likupang misalnya? Kira-kira menurut teman-teman, kenapa hanya Likupang? Kenapa tidak di Minahasa yang menjadi sektor pariwisatanya yang dikembangkan untuk menjadi sektor basisnya? Kenapa harus Likupang? Bukan daerah yang lain. Padahal kan di Sulawesi Utara garis pantainya kan panjang, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya kenapa harus Likupang? Bukan ke daerah-daerah yang lain. Nah, itu yang akan orang mau jawab. Orang lihat dulu. Apa itu teori lokasi? Nah, teori lokasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana dan mengapa aktivitas ekonomi terdistribusi di lokasi-lokasi tertentu dalam suatu wilayah. Nah, jadi orang mau jawab kira-kira kenapa sektor tadi harus ditempatkan di lokasi tersebut. Ada beberapa faktor yang harus dilihat. Yang pertama dari biaya transportasi dan aksesibilitas pasarnya. Kita mau lihat kira-kira seberapa besar cost-nya untuk menjangkau ke daerah tersebut. Kan? Misalnya tadi pemerintah menetapkan Likupang. Kenapa bukan di daerah Minahasa misalnya? Karena dari biaya transportasi Likupang itu lebih dekat ke bandara internasional yang ada di Manado dibanding dengan daerah yang ada garis pantai lain di Sulawesi Utara dengan pemandangan yang hampir sama. Jadi misalnya begini, daerah Likupang punya pantai, Minahasa juga punya pantai, tapi yang lebih dekat ke bandara internasional Manado itu kan Likupang. Nah, karena dia masuk dari segi biaya transportasi, biayanya lebih murah dibanding ke Minahasa, makanya di sana lebih diunggulkan oleh pemerintah dibanding dengan yang ada di Minahasa. Itu salah satu faktornya. Yang kedua, ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada aglomerasi dan kedekatan dengan industri terkait. Nah, jadi dengan ditetapkannya sektor pariwisata di daerah Likupang itu diharapkan bisa mendorong industri-industri terkait yang ada di sana. Misalnya, dia dapat mendorong sektor UMKM untuk berkembang di daerah Likupang. Nah, terus yang keempat, ada kebijakan tata ruang dan infrastruktur wilayah. Nah, ini yang sangat penting. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ada orang yang hampir dipenjara gara-gara buat tambak di tanahnya sendiri. Masih ingat kan? Nah, itu terkait dengan kebijakan tata ruang dan infrastruktur wilayah. Jadi pemerintah terkadang sudah menetapkan daerah tersebut masuk daerah observasi, maka daerah tersebut itu tidak bisa lagi digunakan untuk sektor yang lain. Teori lokasi ini dikembangkan oleh 3 ahli ekonomi. Yang pertama dari Albert Weber, yang kedua dari Pontunen, dan yang ketiga dari Walter Kristaller. Model Weber tentang teori lokasi industri, dia mengembangkan teori lokasi industri yang berfokus pada minimisasi biaya produksi. Nah, tadi kan masuk di faktor yang pertama kan, bahwa lokasi
dari sektor ekonomi itu sebaiknya yang menggunakan minim biaya, kan, baik dari bahan bakunya maupun dari biaya transportasinya. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja. Lokasi dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah dapat menjadi alternatif meski menambah biaya transportasi. Nah, ini tergantung industrinya sebenarnya. Kan ada industri yang menggunakan padat karya dan ada yang menggunakan padat modal. Nah, jadi untuk industri yang menggunakan padat karya itu cenderung melihat kira-kira upah tenaga kerjanya di sana itu membebani perusahaan atau tidak. Yang ketiga, menurut Weber itu ada aglomerasi atau keuntungan dari pengelompokan industri di satu kawasan, seperti berbagai infrastruktur dan pasar tenaga kerja. Nah, jadi misalnya aglomerasi itu ditentukan kira-kira lokasi mana yang akan dibuat sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Jadi di sana sudah masuk beberapa industri di dalamnya yang saling terkait. Contoh, kawasan industri yang ada di Bitung. Nah, di sana kan ada beberapa perusahaan. Misalnya perusahaan A itu memproduksi atau mengekspor ikan. Kan? Nah, untuk mengekspor ikan tentunya kan harus yang pertama ada apanya? Nah, ada ikannya. Berarti kan di perikanan itu menyuplai ke perusahaan tersebut itu ikannya. Nah, supaya tidak busuk, diapakan lagi ikannya? Harus diawetkan. Nah, jadi pengekspor juga harus mengawetkan ikannya, bisa menggunakan perusahaannya sendiri, bisa menggunakan jasa dari perusahaan yang lain. Nah, jadi intinya dalam kawasan industri itu atau dalam aglomerasi ekonomi itu harus saling berkaitan dalam satu kawasan. Yang kedua, ada model pontunan. Nah, kalau ini dia lebih ke sektor pertanian sebenarnya. Kalau pontunan. Nah, dia menjelaskan bahwa jarak terhadap pasar pusat mempengaruhi jenis usaha pertanian yang dilakukan. Nah, jadi semakin jauh bahan baku yang digunakan atau faktor produksi yang digunakan dalam pertanian itu, maka biayanya akan semakin tinggi. Makanya dia bagi zonasi. Ada zonasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, misalnya di zonasi yang terdekat, ini biasanya kalau di sektor pertanian itu ditempatkan komoditas yang mudah rusak. Nah, misalnya di pertanian yang komoditas mudah rusak itu apa? Komoditas pertanian yang mudah rusak. Misalnya barito tadi kan. Nah, itu ditempatkan di daerah yang dekat dari pasarnya, ya kan, supaya setelah diproduksi itu bisa langsung diserap oleh pasar. Makanya dia ditempatkan di zona yang pertama. Nah, kemudian ada zona kedua, zona ketiga sampai yang keempat. Nah, jadi dilihat dari keawetannya kira-kira yang mana yang harus mencapai pasar lebih dulu itu ditaruh di daerah yang pertama. Nah, terus teori dari Kristaller atau Central Place Theory. Ini menjelaskan distribusi spasial pusat-pusat pelayanan atau central place secara hierarki. Jadi ini hampir sama dengan yang dua sebelumnya. Misalnya di sini pusat pelayanan menyediakan barang dan jasa bagi wilayah sekitarnya atau hinterland. Yang kedua, ada efek pengganda, multiplier effect. Nah, jadi industri yang ada di Manado karena dia investasinya lebih tinggi, diharapkan juga bisa menjadi atau bisa ada yang namanya multiplier effect. Industri yang di Manado diharapkan juga dapat mendorong industri-industri kecil yang ada di daerah hinterland. Nah, terus hubungan industri utama dan pendukung. Industri utama mendorong berkembangnya industri pendukung yang saling terhubung dalam rantai nilai regional. Kan? Jadi apa yang dilakukan daerah metropol itu juga harus sejalan dengan yang dilakukan oleh daerah hinterlandnya. Jadi industrinya harus saling berkaitan.
Contoh aplikasi teori kutub pertumbuhan. Contohnya di sini ada Batam. Nah, disebut daerah growth pole. Kenapa demikian? Kenapa kira-kira Batam? Ada apa di sana? Karena lokasinya dekat sama Singapura. Oke, karena lokasinya dekat sama Singapura. Berarti akses pasar ke luar negeri itu jauh lebih gampang dibanding daerah lain. Nah, Batam, kawasan industri dan perdagangan bebas yang mendorong pertumbuhan ekonomi kepulauan Riau. Nah, Batam yang menjadi growth pole. Nah tadi Batam adalah daerah luar Indonesia yang akses pasarnya itu luas dan lebih dekat ke tadi disebutkan Singapura atau dari Malaysia. Nah, artinya kan kegiatan ekspor impor di sana itu jauh lebih mudah dilakukan jika dibanding dengan daerah yang lain di Kepulauan Riau. Oke. Terus yang bagian ketiga ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor menjelaskan bahwa suatu wilayah berkembang dengan mengandalkan ekspor barang dan jasa keluar wilayahnya sebagai sumber utama pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pada bagian ketiga ini daerah tersebut yang menyokong pertumbuhan ekonominya itu dari komoditas yang bisa diekspor ke luar daerahnya tersebut. Nah, teori ini dikembangkan oleh Noor 1955. Nah, komponen teori basis ekspor itu terdiri dari ada kegiatan basis, non basis, dan hubungan antara sektor basis dan non basis. Bagaimana kita tahu kan sektor-sektor ekonomi itu ada 17 sektor yang terbagi dalam 3 struktur ekonomi. Ya kan? Dalam struktur ekonomi kan ada sektor primer, sekunder, dan tersier. Nah, dari 3 tadi tersebut terbagi lagi atas 17 sektor ekonomi. Ya kan? Ada 17 kan? Masih ingat? Masih. Nah, dari 17 sektor tersebut tentunya pemerintah tidak bisa menetapkan semuanya harus diekspor, ya kan? Harus dipilih dulu. Kira-kira sektor mana yang bisa menjadi sektor basis dan sektor mana yang bisa menjadi sektor non basis. Nah, untuk ini nanti orang pelajari atau nanti kita pelajari lebih lanjut. Gerakan harus menghitung kira-kira seberapa besar nilai LQ-nya, seberapa besar nilai subshare-nya, seberapa besar nilai overlay-nya, seberapa besar nilai NRT-nya supaya dia dikatakan sektor basis. Nah, tapi paling tidak pada pertemuan ini teman-teman sudah tahu dulu ada yang namanya sektor basis dan sektor berbasis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini pertanyaannya, Suci masih bingung kenapa pada teori kutub pertumbuhan ekonomi itu tidak dilakukan secara langsung merata. Oke, pertanyaannya pada teori yang sebelumnya, teori kutub pertumbuhan atau growth pole. Kenapa sih daerah atau pemerintah harus menetapkan satu daerah saja yang menjadi growth pole-nya? Kenapa tidak sekaligus daerah yang menjadi pusat pertumbuhan? Kira-kira kenapa? Silahkan. Jadi kan teori pertumbuhan itu kan dia berangkat dari kenyataan yang dimana modal infrastruktur, industri dan juga sumber daya pertumbuhannya terbatas. Jadi investasi itu terlebih dahulukan di sektor atau lokasi yang strategis agar yang memiliki daya penggeraknya itu tinggi. Jadi yang dimana nantinya pertumbuhan di pusat itu diharapkan dia bisa menyebar ke lokasi yang lainnya. Oke, jadi seperti itu ya, sudah tepat jawabannya. Bahwasanya dalam perekonomian itu sebagaimana kita tahu bahwa kita terkendala yang namanya trade off atau kendala kan.
untuk memenuhi kebutuhan yang tadi. Masih ingat kan teori ekonomi? Apa teori ekonomi? Bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, balik lagi pada teori tersebut bahwa dalam suatu daerah tersebut sumber daya yang dimiliki itu terbatas. Nah, makanya supaya sumber daya tadi bisa digunakan secara optimal, maka ditentukan dulu daerah mana yang menjadi pusat pertumbuhan. Sumber daya yang sedikit tadi dialokasikan dulu banyak ke satu daerah. Nanti daerah tersebutlah yang menjadi daerah yang menarik daerah lain untuk berkembang, kan? Jadi dia menjadi daerah monopol, sedangkan yang lain menjadi daerah hinterland dengan monopol tersebut menjadi efek pengganda bagi industri yang ada di daerah hinterland. Oke. Selanjutnya kita boleh melihat perbandingan tiga teori. Perbandingannya, teori lokasi itu fokus pada penentuan tempat kegiatan ekonomi. Nah, jadi teori lokasi yaitu pada intinya menentukan kira-kira industri itu mau ditempatkan di mana. Sedangkan teori pertumbuhan fokus pada konsentrasi dan pengaruh untuk ekonomi. Pembangunan terkonsentrasi pada titik-titik tertentu yang mendorong pertumbuhan wilayah sekitar melalui efek pengganda. Sedangkan teori basis ekspor fokus pada sumber pertumbuhan wilayah berbasis ekspor. Nah, atau pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh sektor basisnya. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah berdiskusi dan materi juga sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya supaya teman-teman lebih paham terkait dengan teori yang dijelaskan hari ini, silakan teman-teman mengerjakan soal latihan yang ada di LMS. Sudah saya sediakan untuk deadline-nya. Itu harus dikerjakan sebelum masuk pada perkuliahan minggu berikutnya. Ya. Dan sebelum ditutup, silakan satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini intinya itu daerah bisa berkembang atau bisa maju mempunyai tempat strategis untuk menjual atau membangun bisnis. Terus mempunyai pusat keramaian untuk memberikan keuntungan di daerah sekitarnya tersebut dan bisa atau jago menjual barang lokal keluar supaya memberikan keuntungan ke daerah sendiri. Jadi dari tiga poin itu kalau bisa digabung, daerah cepat bertumbuh atau bisa lebih maju dari daerah yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Kita beri applause. Oke teman-teman, untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan kerangka teoritis ekonomi regional yang kedua. Jadi kita akan membahas mengenai mobilitas modal, tenaga kerja, teknologi dan informasi. Kemudian juga akan membahas terkait dengan model deflasi dan konvergensi. Terus ada kausalitas kumulatif Myrdal, ada Pecos effect dan spread effect, serta keterkaitan dengan ekonomi makro dan juga perannya terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi itu yang kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan pelajari dulu sebelum masuk di pertemuan berikutnya. Oke, silakan. Karena tadi sudah kita buka dengan doa, maka tutup juga dengan doa. Saya silakan satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa pulang kita menurut agama saya Kristen Protestan. Mari kita sebelum doa kita berdoa.